Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Jaldi. Selamat pagi di kota Purwokerto. Ini tepatnya di stasiun Purwokerto. Pada pagi hari ini tanggal 18 Juni tahun 2025, gua mau ke Banyuwangi ya, naik kereta api Logawa. Karena kereta api Logawa ini per 1 Februari kemarin ini rutenya diperpanjang hingga ke Tapang Banyuwangi. Nah, sebelumnya kereta api Logawa itu melayani rute Purwokerto hingga ke Jember aja. Nah, Februari kemarin, tepatnya saat pergantian KPK baru atau perjalanan baru, itu rutenya diperpanjang hingga ke Tapang Banyuwangi. Nah, pada pagi hari ini gue naik kereta api Logawa dari Purwokerto menuju ke Banyuwangi itu cuma membayar Rp200.000. Loh, kok bisa naik kereta api Logawa ini cuma bayar Rp200.000? Padahal harga normalnya tuh di sekitaran Rp300.000. Seperti apa keseruan gue naik kereta api Logawa ini dari stasiun Purwokerto menuju ke Tapang Banyuwangi ini? Tonton terus video sampai habis, jangan di skip, karena gue akan jelasin bagaimana caranya gue naik kereta api Logawa ini dari Purwokerto menuju ke Banyuwangi itu cuma bayar sekitaran Rp200.000. Selamat menonton. Nah, di stasiun Purwokerto ini ada yang baru ya. Kita kalau mau masuk itu lewatnya pintu sini. Dulu kan kita lewat sono tuh. Sekarang lewat sini. Gue pengen nyoba ya pintu barunya stasiun Purwokerto. Penasaran aja. Yuk kita masuk aja. Nah, ini dia gedung barunya stasiun Purwokerto ya. Keren. Ini juga ada roti O, Siliwangi, bolu kukus, dan sabana lah. Kalau mau beli cemilan kalian bisa ke sini. Ada juga toilet di sana tuh. Kita lihat aja dulu. Nah, ini dia pintu keberangkatan ya. Nah, ini dia ada informasi keberangkatan kereta api Logawa 248 tujuan ke Tapang Banyuwangi. Berangkat dari stasiun Purwokerto tuh jam 6:45, ya jam 7 kurang seperempat lah, di jalur 5. Yuk kita masuk aja ke pintu keberangkatan. Wah, ini stasiun Purwokerto udah banyak perubahan ya. Udah lama nggak naik kereta dari sini. Biasanya tuh gua naiknya dari situ tuh kalau di stasiun Purwokerto. Bisa juga sih. Kereta api selanjutnya tujuan stasiun Purwokerto akan memenuhi kesiapan masuk di jalur 4. Kereta api selanjutnya tujuan stasiun Purwokerto akan memenuhi kesiapan masuk di jalur 4. Nah, ini pintu masuknya ya. Sekarang udah pakai face recognition nih di stasiun Purwokerto ini. Oke, siap. Wow, bagus juga ya ini stasiun Purwokerto nih. Keren banget asli yang gedung baru nih. Tuh ada tempat ruang tunggu. Ada apa ini namanya, gue lupa, nanti gue cantumkan deh. Tuh dia tuh stasiun Purwokerto. Logawanya udah ada tuh, tersedia di jalur 5. Itu ada tempat penyimpanan kereta api ya. Dan ada eskalator juga kalau mau turun. Nah, di stasiun Purwokerto yang gedung baru ini juga ada tempat pengisian tempat pengisi buat ngecas HP atau laptop juga bisa nih. Ada juga kayak jajanan juga nih, kalau mau beli jajanan bisa juga. Di sini juga ada kursi pijat ya. Kursi pijatnya ini dia pakai pembayarannya kris ya. Jadi buat kalian yang pegel nunggu kereta, kalian bisa duduk di kursi pijat ini. Bisa juga pakai tunai. Kalau pakai tunai, dia masukin lewat sini. Nah, ini dia. Keren bener sih ini stasiun Purwokerto yang baru. Kita turun aja dulu. Salah. Ini buat naik. Dia. Stasiun Purwokerto pagi ini cerah banget, guys. Seperti yang gue bilang, itu kereta api Logawa itu udah tersedia di jalur 5 ya. Tuh.
Keretanya pakai ekonomi premium full. Di sini juga ada tempat duduk. Nah, keren benar asli Stasiun Purwokerto baru nih. Dan ada kursi pijat lagi. Wow. Sorry dulu. Cuma ini lebih besar ya kursi pijatnya tuh. Cuma ini bisanya pakai tunai aja. Oh, ini dibangun tahun 2020 ya. Walah, udah 5 tahun ya berarti ini. Ada juga toilet di sini nih, yang gedung baru Stasiun Purwokerto tuh. Keren, coba. Kita langsung pindah ke jalur 5 aja ya. Nah, ini dia. Di jadwal ini informasi keberangkatannya masih kereta Logawa ya. Karena jam segini juga ada pemberangkatan kereta api ke Jakarta, yaitu kereta api Serayu ya. Cuma nggak tahu gua kereta api Serayu di jalur berapa. Nah, ini dia. Kalau mau ke peron kita keluar dulu. Nah, ini juga ada ruang tunggu juga di sini. Ada kayak rumput-rumput gitu. Oh, di jalur 1 ya kereta api Serayu. Ini persiapan masuk di jalur 4, ini kereta api Serayu ya. Keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan akhir Stasiun Purwokerto. Yang baru masuk di jalur 4 ini kereta api Serayu, keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan akhir Stasiun Purwokerto. Ini kereta api Serayu ini via jalur selatan ya, lewat jalur Bandung. Kita ke jalur 5 aja dulu, karena Logawanya udah tersedia. Oh, nunggu ini dulu, lokomotifnya Serayu, langsir dulu. Nah, ini dia jalur 5 kereta api Logawa tujuan akhir Stasiun Ketapang Banyuwangi. Kita lihat lokomotif dinasnya kereta api Logawa dulu pada pagi hari ini. Pakai CC 201 berapa tadi? Nah, ini dia lokomotif dinasnya kereta api Logawa pada pagi hari ini. Pakai lok CC 201-7713 milik Dipo Induk SDT. Kayak kinclong banget ya, kayaknya habis PA ini atau perawatan akhir ya. Kelihatan kayak fresh banget. Nah, ini dia kereta api Logawanya. Nah, itu di sebelah ternyata itu rangkaian kereta api Purwojaya fakultatif ya. Tujuan dari Stasiun Gambir. Cuma kereta api Purwojaya fakultatif ini nggak jalan. Hari-hari tertentu aja, biasanya tuh tanggal merah dia jalannya. Nah, ini kereta api Purwojaya fakultatifnya pakai rangkaian stainless steel ya. Ini lebih nyaman loh dibandingkan regulernya. Kalau regulernya dia pakai KA1 New Image yang dikenal sebagai kereta gemlodak dan nggak nyaman. Nah, di Stasiun Purwokerto ini juga sedang ada pembangunan peron lagi ya di depan nih. Dibangun lagi untuk peron di depan. Sebelumnya ini belum ada nih. Ini baru ada nih bulan ini. Kemarin pas bulan Maret ini belum ada proyeknya. Yuk kita ke belakang aja, karena gue naik di
Premium 5. Pada pagi hari ini gue naik kereta api Logawa ini di Premium 5 ya, atau di Ekonomi 5. Kita masuk aja dalam kereta. Gue duduk di kursi 12A. Tadi gue lihat kursi ini dapatnya mundur ya, yang 12A. Oh iya bener, dapatnya kursi mundur kalau ke arah Surabaya. Nah ini dia, wah sayang banget. Ya ginilah kalau naik kereta api ekonomi premium, itu nggak bisa diprediksi kursi mana yang maju, kursi mana yang mundur nomornya. Jadi kalau naik kereta api premium itu kita nggak bisa merediksi kursinya itu kursi berapa yang dapatnya maju, kursi mana yang dapatnya mundur. Ya tepat waktu ya, jam 6:45 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Mengucapkan selamat datang di kereta api Logawa yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 14 jam 35 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Kebasen dan Oke, ini kereta api Logawa barusan lepas stasiun Randegan. Nah, di GPK baru, di GPK tahun 2025 ini, kereta api Logawa ini kecepatannya sudah naik ya ke kecepatan maksimal, yaitu 120 km per jam. Tadi cek di aplikasi speedometer itu udah menyentuh 111-112. Nah, kereta api Logawa ini jadi di GPK baru di tahun 2025 ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam ya. Yang sebelumnya itu kereta api Logawa itu cuma jalan 90 km per jam aja. bagi kereta api Logawa menuju di stasiun Kroya. Pengguna pelanggan kereta api Logawa bertujuan di stasiun Kroya dipersilakan beroperasi. Kereta api Logawa melintas percabangan Kroya. Di sebelah kanan itu jalur yang dari arah Bandung dan Cilacap ya. Itu jalur selatan. Nah itu dia pasti pakai single track ya, yang menuju ke Maos, Cilacap, dan Bandung. Yang lewat tuh seperti kereta api Lodaya, Argowilis, Turangga, dan Serayu, Mutiara Selatan, Malabar, Pulau Jaya, dan kereta selatan lainnya. Sekarang jam 7:08 ya. Ya, jam 7:08.
Ini kereta api Logawa saat ini masuk stasiun Kroya. Yang naik dari stasiun Kroya lumayan juga ya. Nah, di stasiun Kroya ini kereta api Logawa tuh ada pesaingnya ya, yaitu kereta api Wijaya Kusuma. Dia sama-sama tujuan ke Tapang Banyuwangi. Cuma kereta api Wijaya Kusuma tuh pemberangkatan awalnya dari stasiun Cilacap dan membawa kelas eksekutif. Sedangkan Logawa ini pemberangkatan dari Purwokerto ya, tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi, dan hanya membawa kereta api ekonomi premium aja. Jalan-jalan apa tadi ya? Oh, tadi ya. Oke, saat ini kereta api Logawa memasuki stasiun Kutoarjo ya, jam 8:30 menit. Ada yang naik ya dari stasiun Kutoarjo ini. Nah, di sana tuh ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan ya, tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung. Dia berangkat jam 9:30 dari stasiun Kutoarjo. Ada juga awal pemberangkatan kereta api Saunggali. Nah, ini dia tuh rangkaiannya Saunggali ya, yang cadangan ini. Ada juga di sono di lokomotif Kutoarjo. Ya, tepat waktu jam 8:35 menit kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo menuju ke Tapang Banyuwangi. Untuk pemberangkatan berikutnya yaitu stasiun Wates. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Jam 9:29 kereta api Logawa saat ini berhenti di stasiun Lempuyangan. Yang naik dari stasiun Lempuyangan ini banyak ya. Tuh lihat tuh. Di depan sana tuh paling banyak. Kita lihat ya. Tuh penumpangnya. Yang turun juga lumayan, tapi kebanyakan naik. Tuh penumpangnya. Ramai banget asli nih di Lempuyangan. Emang nih penumpang dari Jogja tuh nggak pernah sepi penumpangnya. Di sebelah sana tuh ada rangkaian kereta api Progo. Ini dia udah pakai ekonomi new generation ya. Jadi yang kursinya tuh searah semua kayak kereta eksekutif. Ini kereta api Progo menjadi kereta api paling murah ya. Kereta ekonomi new generation itu harga normalnya 270.000. Dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan ataupun dari Lempuyangan menuju ke Jakarta Pasar Senen. Ini kereta apinya sejak ganti rangkaian Progo ini rame terus. Bahkan tiketnya kadang susah dicari. Selain ada kereta api Progo, awal pemberangkatan sini ada kereta api Gajah Wong tujuan Pasar Senen juga. Dia membawa kelas ekonomi premium dan eksekutif. Dan ada kereta api Sri Tanjung tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, kereta api Sri Tanjung itu salah satu kereta api paling murah ya dari Jogja menuju ke Ketapang Banyuwangi. Harganya kalau nggak salah 94.000. Nah, sekarang ada alternatifnya ya. Di Lempuyangan ini selain ada kereta api Sri Tanjung yang berangkat pagi, nah belakangnya Sri Tanjung ini ada kereta api Logawa. Untuk okupasi penumpang di kereta api 5 atau premium 5 kereta api Logawa ini ya rame tapi nggak begitu ya. Banyak tuh tadi di depan sana di premium 1 hingga premium 4. Tepat waktu jam 9:36 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Klaten. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Gue mau bahas tentang kereta api Logawa ini ya. Jadi gue pernah naik kereta api Logawa yang eksekutif new generation stainless steel ya. Itu pada bulan Oktober tahun 2024. Nah bagi kalian yang mau nonton perjalanan gue naik kereta api Logawa new generation stainless steel, itu kalian bisa klik di pojok kanan atau di link deskripsi. Nanti gue cantumkan di situ. Nah jadi kereta api Logawa sebelumnya itu dari bulan September hingga ke tanggal 31 Januari tahun 2025. Jadi ada 4 bulan itu kereta api Logawa itu pakai rangkaian ekonomi new generation. Nah, ekonomi new generation itu termasuk kereta ekonomi nyaman ya. Karena kenapa kursinya tuh nggak ada yang mundur dan pintunya tuh udah otomatis. Nah, sayangnya per tanggal 31 Januari tahun 2025 kemarin itu Logawa mau tidak mau harus di-grounded ya ke ekonomi premium. Karena kenapa? Ini rutenya diperpanjang hingga ke Ketapang Banyuwangi. Nah, kereta api ekonomi new generation stainless steel itu nggak bisa sampai ke Ketapang Banyuwangi. Karena kenapa? Rangkaian ekonomi new generation stainless steel itu dia tuh nggak bisa masuk terowongan
Merawan dan Garahan. Karena sudah ada uji coba ya pas bulan Januari kemarin, dan itu nggak bisa masuk ya. Bisa masuk cuma resikonya tuh bisa merusak rangkaian. Jadi mau nggak mau kereta api Logawa ini harus di downgrade dari ekonomi stainless steel menjadi ekonomi premium. Sangat disayangkan sekali. Jadi ekonomi new generation punya Logawa sekarang itu dipindah ke kereta Bogowonto dan Fajar Senja Utama Solo. Jadi ini kereta api Logawa pakai ekonomi premiumnya itu bekasnya dari kereta api Bogowonto dan Fajar Senja Utama Solo. Nah itu tentang kereta api Logawa ini sangat disayangkan sekali ya. Padahal udah enak banget pakai ekonomi new generation stainless steel. Tepat waktu jam 10:20 kereta api Logawa saat ini berhenti di stasiun Purwosari. Yang turun banyak ya di stasiun Purwosari ini. Yang naik juga lumayan. Tepat waktu jam 10:23 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Tadi sebelum berangkat bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan dari stasiun Pasar Senen. Nah ini dia percabangan Purwosari. Ke kanan sana tuh yang jalurnya single track itu menuju ke arah Wonogiri. Yang lewat tuh Rabas Bantara Kresna. Cuma keretanya lagi menuju ke Solo ya. Menuju ke Wonogiri. Tadi dia berangkat jam 10 dari Purwosari. Ada lagi nanti jam 12. Sekarang jam 11:42 kereta api Logawa berhenti di stasiun Madiun. Yang naik ini banyak banget ya kereta apinya. Maksudnya penumpangnya. Penumpang kereta api Logawa yang naik dari stasiun Madiun ini banyak ya. 3. Kebanyakan yang naik, ada juga yang turun. Ini penumpangnya kereta api Logawa nih bener-bener rame ya. Padahal ini hari weekday atau hari kerja. Tapi rame banget nih. Ini yang naik dari Madiun banyak banget asli. Sama kayak di Lempuyangan tadi. Jadi penumpang kereta api Logawa itu kebanyakan tadi gue lihat naiknya tuh di Kebumen, di Lempuyangan sama di Madiun ini. Ya tepat jam 11:46 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Oh di sono tuh ada kereta bisnis ya tuh. KA 20865 PWT, punya PWT itu alias Purwokerto. Nah di stasiun Madiun ini gue juga mau bilang ini ada pabrik ya, pabrik Inka Madiun, yaitu dimana kereta api itu rangkaiannya diproduksi di sini. Seperti kereta Logawa Premium ini diproduksinya di Madiun. Nah itu dia pabrik Inka Madiun ya di sebelah sana tuh. Di sini di pabrik Inka Madiun juga tempat pembuatan KRL ya, buatan Indonesia ya dibuatnya di sini. Oh dia tuh, kita lihat zoom ya, itu ada rangkaian komuter lain.
yang akan dipakai nanti ya, tapi belum dikirim ke Jakarta. Untuk pemberhentian berikutnya, kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Caruban. Kita lihat ya okupansi penumpang di stasiun Madiun ini yang naik gimana. Kalau gua lihat nih kursinya hampir keisi semua loh di Premium 5 ini sampai ke belakang. Kecuali di kursi 12A 12B ini cuma gua doang yang duduk. Hampir semua sih ini keisi penumpangnya. Bagus nih okupasinya kereta api Logawa. Nggak nyangka. Ini gua berada di restorasi kereta Logawa ya. Ini di M1 1909. Ini gua udah pesen hot coklat ya. Dan kereta api Logawa sekarang memasuki stasiun Caruban. Nah, ini dia penampakan hot coklatnya ya. Ini gua beli harganya 14.000 ya. Kita lihat suasana di masih blur. Di kereta makannya Logawa ya sepi ya. Jam 12:47 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Berhenti di Kertosono ini ada sekitar 3 menitan. Di stasiun Kertosono ini semua kereta berhenti ya, terkecuali kereta api Sancaka relasi Surabaya Gubeng Yogyakarta Pep. Melintas percabangan Kertosono, yang sebelah kanan itu menuju ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang. Bisa juga tembusnya ke Bangil ya. Sedangkan kereta api Logawa ini berbelok ke arah kiri menuju ke Surabaya. Itu yang lewat seperti kereta api Malabar, Gajayana, Singasari, Kahuripan, Brawijaya. Oke, setelah tadi ke restorasi sekalian sholat zuhur jamak asar ya. Ini gue mau kembali lagi ke kereta 5 ya. Ini selepas stasiun Jombang ini penumpangnya naik lagi ya. Dan di sebelah gua ini udah ada orang ya. Jadi ini penumpang kereta api Logawa tuh hari ini nggak nyangka ya, rame banget. Terutama tadi di Lempuyangan sama Madiun itu rame banget. Pada tanggal 18 Juni tahun 2025, gua naik kereta api Logawa dari Purwokerto menuju ke Tapang Banyuwangi ini membayar sebesar Rp224.000. Harga yang gua dapatkan itu adalah harga potongan diskon sebesar 30%. Yang normalnya harga tiket kereta api Logawa dari Purwokerto menuju ke Tapang Banyuwangi ini sebesar Rp320.000. Diskon 30% ini berlaku pada tanggal
5 Juni hingga 31 Juli tahun 2025. Dan diskon 30% ini berlaku di semua kereta api ekonomi komersil atau kereta ekonomi yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi itu ya untuk harga tiket kereta api Logawa yang gua dapatkan ini. Kereta api Logawa ini persiapan memasuki stasiun Wonokromo ya. Ini bentar lagi kita akan melintas percabangan Wonokromo. Nah, itu di sebelah kanan tuh rel yang dari arah Sidoarjo Bangil ya. Nanti kereta api Logawa akan berpindah jalur ya setelah lepas stasiun Surabaya Gubeng. Nah, pindah ke jalur situ tuh. Oh, maaf. Oh. Maaf. Jadi nanti kereta api Logawa di stasiun Wonokromo ini berhenti 2 kali. Yang satu untuk menurunkan penumpang, yang satu lagi nanti berhenti setelah lepas Surabaya Gubeng, itu menuju ke Tapang Banyuwangi. Jam 13:49 kereta api Logawa berhenti di stasiun Wonokromo. Ini terlambat 10 menit ya. Yang harusnya itu jam 13:49. Karena tadi selepas Wonokromo tuh cuma jalan di sekitaran 80 hingga 90 aja. Jadi terlambat ya ini kereta api Logawanya. Jam 14:03 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Wonokromo. Terlambat 8 menit ya dari jadwal. Nah, harusnya itu jam 13:53. Sebentar lagi kereta api Logawa akan berhenti ya di stasiun Surabaya Gubeng. Waktu pemberhentian kereta api Logawa di stasiun Surabaya Gubeng waktu kurang lebih 40 menit. Kereta api Logawa dengan nomor kereta 242 Sekarang jam 14:07 kereta api Logawa berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Logawa ini akan berhenti sekitar 40 menit ya. Lokomotifnya nanti semulanya berada di depan sana, akan pindah ke belakang sana. Cuma mau maaf ya, gua mau ke toilet dulu karena udah kebelet banget. Semoga aja nanti gue bisa dapat momen perputaran lokomotifnya ya. Gue mau ke toilet dulu. Oke, setelah tadi kebelet ke toilet ya, ini gue udah selesai. Ini kereta api Logawa masih ada sekitar 30 menitan lagi atau 25 menit. Dan lokomotifnya udah dilepas ya. Ini lokomotifnya Logawa, konon katanya ini di Surabaya Gubeng itu diputar lokomotif dulu di Sidotopo ya, Dipo Sidotopo untuk putar lokomotif. Jadi yang menyebabkan kereta api Logawa berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ini lama sampai 45 menit. Ini karena dia harus putar lokomotif dulu di Sidotopo karena dia pakainya CC201. Jadi lama ya, beda dengan kereta api Wijaya Kusuma sama Ranggajati yang pakainya CC206. Itu nggak perlu lagi muter lokomotif di Sidotopo. Oke, setelah beli makan ya, ini karena gue pengen beli di Surabaya Gubeng nih makanan. Ini gue mau masuk lagi ya ke jalur 3. Masih ada sekitar 20 menit, 15 menit lagi.
Barusan kereta api Sri Tanjung berangkat ya dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah ini kereta api Logawa belum disambung ya lokomotifnya. Kemungkinan lokomotifnya masih putar lokomotif dulu di Sidotopo. Kita masuk lagi ya, naruh makanan dulu. Masih rame ya penumpang kereta api Logawa ini. Tadi juga banyak yang turun di Surabaya Gubeng. Oke, kita kembali ke belakang ya. Kita lihat persambungan lokomotifnya kereta api Logawa. Nah ini dia lokomotifnya Logawa tadi. Ini sudah diputar ya lokomotifnya tadi di Depo Sidotopo. Kembali lagi ke SH. Nah sebagai info, dulu Logawa kalau putar lokomotif di Surabaya Gubeng itu langsung nggak perlu ke Sidotopo ya, karena dia posisinya langsung berubah jadi long route atau hidung panjang LH. Nah, tapi sejak bulan Januari tahun 2024 itu lokomotif udah nggak boleh jalan LH lagi. Persiapan masuk lokomotif dinasnya kereta api Logawa. Ini akan disambungkan kembali ke rangkaian kereta api Logawa. Oke, karena gue udah lihat proses perpindahan lokomotifnya kereta api Logawa, kita langsung balik lagi ke Premium 5 karena 5 menit lagi mau berangkat ya. Jam 14:48 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Tapang Banyuwangi setelah berhenti selama 46 menit ya. Jadi kereta api Logawa ini berangkat dari Surabaya Gubeng itu telat 3 menit yang harusnya 14:45. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Logawa akan berhenti lagi ya di stasiun Wonokromo untuk menaikkan penumpang. Jam 14:55 kereta api Logawa berhenti lagi ya di stasiun Wonokromo. Ini berhenti 2 kali. Di stasiun Wonokromo ini yang seperti gua bilang tadi, ini untuk menaikkan penumpang yang menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Nantinya kereta api Logawa akan berbelok ke arah kiri ya, menuju ke arah Sidoarjo, Bangil hingga ke Tapang Banyuwangi. Tadinya kan dia lewat kanan. Jam 14:58 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Wonokromo. Kereta api Logawa ini berbelok ke arah kiri menuju ke arah Sidoarjo hingga ke Tapang Banyuwangi. Sebelumnya dia lewat jalur sana tuh, jalur sebelah kanan.
setelah kereta api Logawa masuk, ini kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo menuju ke Jakarta Pasar Senen. Kereta api Logawa ini melintas di kawasan Lumpur Lapindo ya. Nah, kemarin waktu hari Selasa itu relnya kena banjir ya, sampai nggak bisa dilewati. Wah, kereta api Wijaya Kusumanya udah masuk duluan ya, masuknya barengan. Oh iya tuh Wijaya Kusuma. Sekarang jam 15:45, kereta api Logawa berhenti di stasiun Bangil, bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma. Keberangkatan awal dari stasiun Ketapang, Banyuwangi, tujuan akhir stasiun Cilacap. Ini Logawanya juga masuk awal, Wijaya Kusumanya juga masuk awal, sama-sama awal. Harusnya kereta api Logawa tuh tunggu silang dulu dengan kereta api Wijaya Kusuma. Nah, setelah kereta api Wijaya Kusuma masuk stasiun Bangil, kereta api Logawanya langsung berangkat. Ini unik ya, antara kereta api Logawa dan Wijaya Kusuma. Kereta api Wijaya Kusuma tuh ternyata lebih cepat ya apabila dibandingkan kereta api Logawa. Padahal Logawa ini bisa lari 120, Wijaya Kusuma tuh cuma mentok 100 km per jam aja. Tapi soal waktu tempuh tuh tetap menang Wijaya Kusuma. Gila nih, agak lain sih. Karena kereta api Logawa ini banyak berhentinya, sedangkan untuk kereta api Wijaya Kusuma tuh nggak banyak berhenti. Ini kereta api Wijaya Kusumanya berangkat dulu ya. Gua kira bakalan Logawa yang berangkat, ternyata Wijaya Kusuma dulu. Ya, tepat waktu jam 16.00 ya, jam 4 pas. Ini kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil menuju ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Ini di sebelah ada rangkaian kereta api BBM dari stasiun Malang Kota Lama, tujuan akhir stasiun Benteng, Surabaya. Kereta api Logawa melintas percabangan Bangil. Itu di sebelah kanan itu yang menuju ke arah Malang ya. Yang lewat itu seperti kereta api BBM tadi dan kereta api Jayabaya. Sedangkan kereta api Logawa ini berbelok ke arah kiri menuju ke Pasuruan hingga Ketapang, Banyuwangi.
Dan kereta api Logawa ini sudah memasuki daerah Daop 9 Jember ya. Yang sebelumnya ini tadi tuh dia masuknya Daop 8 Surabaya. Jadi dari stasiun Bangil hingga stasiun Ketapang Banyuwangi itu dia udah masuknya daerah wilayah. Nah, ini kereta api Logawa barusan melintas langsung di stasiun Payeman. Nah, sekedar info, di peta Pasuruan hingga ke Leces ini kereta api Logawa itu bisa dipacu dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Jadi ini kereta api Logawa tadi selepas Pasuruan itu rata-rata kecepatannya 110 hingga 112 saja. Ini belum menyentuh 115 ya. Dan di lintas Pasuruan Leces itu merupakan puncak tertinggi ya kecepatan yang ada di Daop 9 Jember ini. Yang kereta api yang bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam itu cuma ada dua doang, yaitu kereta api Logawa ini dan kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Jakarta Gambir. Karena kedua kereta tersebut udah support ya, bisa lari di kecepatan maksimal yaitu 120. Jadi ini udah ngebut banget ini kereta api Logawanya. Sekarang jam 16:48 kereta api Logawa berhenti di stasiun Probolinggo. Ada yang naik ya di stasiun Probolinggo ini, wisatawan asing atau orang bule. Karena stasiun Probolinggo ini konon katanya deket sama Gunung Bromo. Di stasiun Probolinggo ini kereta api Logawa berhenti sekitar 9 menit. Karena di stasiun Probolinggo ini keretanya tuh akan diisi air ya untuk di toilet. Isinya di atas tuh. Tugas sudah naik tadi. Jadi semua kereta yang berhenti di sini tuh semuanya isi air ya untuk di toilet. Tepat waktu jam 16:59 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo. Pemberhentian berikutnya stasiun Leces. Nanti selepas Probolinggo ini akan berhenti lagi di Leces karena akan tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan relasi Jember Jakarta Gambir. Sekarang jam 17:09 kereta api Logawa berhenti di stasiun Leces. Nah, di stasiun Leces ini kereta api Logawa akan tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan. Keberangkatan awal dari stasiun Jember tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Nah, kereta api Pandalungan ini menjadi salah satu kereta api tercepat ya di rute Jember ke Jember ke Jakarta Gambir. Karena kenapa kereta api Pandalungan ini di petak Leces hingga ke stasiun Pasuruan itu bisa lari kecepatannya sampai 120 km per jam. Bahkan waktu gua naik kereta api Pandalungan kemarin bulan Mei itu dia bisa ngebut ya di petak Leces Probolinggo itu sampai 121. Nah, bagi kalian yang penasaran perjalanan gua naik kereta api Pandalungan stainless steel ini, kalian bisa klik di pojok kanan ya. Nanti gua cantumkan di situ. Itu full trip ya dari Jember menuju ke Jakarta Gambir.
Jam 17:22 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Leces menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Setelah tunggu bersilang dengan kereta api Kandalungan relasi Jember Jakarta Gambir. Sekarang jam 18:28 kereta api Logawa berhenti di stasiun Bangsal Sari. Kereta api Logawa ini di stasiun Bangsal Sari akan tunggu bersilang dengan kereta api Blambangan Express dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, kereta api Blambangan ini menjadi kereta api terjauh di Indonesia, rute terjauh di Indonesia yang menempuh jarak 1031 km. Nah, ini persiapan ya, kereta api Blambangannya akan melintas langsung di jalur 2. Keretanya dari arah sana nanti. Barusan tadi kereta api Blambangan melintas langsung stasiun Bangsal Sari. Tadi gua lihat itu ekonominya Blambangan tuh cuma membawa 2 ya. Biasanya tuh membawa 4 atau 3. Sekarang udah dikurangi lagi. Jadi kereta api Blambangan ini kebanyakan tuh kelas eksekutif ya. Eksekutifnya tadi tuh dia membawa 5 rangkaian ya, stainless steel. Pada pukul 18:36 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Bangsal Sari setelah tunggu bersilang dengan kereta api Blambangan Express relasi Ketapang Banyuwangi hingga Jakarta Pasar Senen. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Blambangan, kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Rambi Puji. Kereta api Logawa udah mau masuk stasiun Jember ya, dan yang turun di stasiun Jember ini banyak banget tuh sampai pintu. Mau keluar ini nggak bisa ya, nunggu penumpangnya turun dulu. Jam 18:56 kereta api Logawa berhenti di stasiun Jember, terlambat 6 menit ya dari jadwal yang seharusnya jam 18:50. Oh, ini udah mau berangkat lagi, yuk kita naik aja. Dulunya kereta api Logawa terminusnya di sini ya sebagai tujuan akhir, dan sekarang diperpanjang hingga ke Tapang Banyuwangi di KPK 2025 ini. Yuk kita langsung aja naik yuk, karena ini kereta api Logawanya udah terlambat 6 menit. Ini penumpang kereta api Logawa selepas stasiun Jember. Walaupun banyak yang turun di Jember ini, tapi masih rame ya penumpangnya, nggak sepi-sepi banget. Konon katanya kalau kereta api Logawa selepas Jember ke Tapang itu penumpangnya sepi. Sekarang ini rame banget tuh. Sekarang jam 19.00 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Jember. Terlambat 5 menit dari jadwal yang seharusnya jam 18:55. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Kalisat. Nanti di Kalisat akan tunggu bersilang dengan kereta api Probowangi. Sekarang jam 19:20 kereta api Logawa berhenti di stasiun Kalisat. Di stasiun Kalisat ini kereta api Logawa akan tunggu bersilang dengan kereta api Probowangi relasi Ketapang Banyuwangi hingga ke Surabaya Gubeng. Nah, ini Probowanginya udah ketahan sinyal ya, persiapan masuk. Nah, untuk kereta api Logawa ini yang berhenti di stasiun Kalisat ini
cuma yang dari Purwokerto menuju Ketapang ya. Sebaliknya yang keberangkatan dari Ketapang hingga ke Purwokerto itu dia nggak berhenti ya, alias melintas langsung. Yang barusan masuk ini kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Probowangi ini menjadi salah satu kereta api paling murah dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Surabaya Gubeng. Karena harga tiketnya ini sekali jalan tuh sekitaran 50.000 dan tiketnya susah dicari ya, alias goib. Karena harganya murah banget sih kereta api Probowangi ini. Mau back rightan ya, ternyata ini ada koper ya. Koper gede banget. Ini kemungkinan kopernya punya wisatawan asing ya. Tadi di premium 1 atau ekonomi 1 tuh penumpangnya rame banget dan ada wisatawan asing. Barusan tadi kereta api Logawa melintas terowongan Garahan ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kereta Logawa ini di downgrade ya, yang tadinya pakai ekonomi new generation stainless steel di downgrade ke ekonomi premium. Karena kereta api Logawa ini diperpanjang rutenya hingga Ketapang Banyuwangi. Nah, kereta api Logawa ini diperpanjang ke Ketapang Banyuwangi, itu kereta ekonomi new generation stainless steel itu nggak bisa masuk ya di terowongan Garahan dan Marawan karena udah diuji coba saat bulan Januari kemarin. Dia tuh bisa masuk cuma gastruk ya, kalau dipaksakan masuk itu bisa merusak rangkaian. Nah, jadi pertimbangan akhirnya kereta api Logawa ini mau tidak mau rutenya diperpanjang dan harus di-downgrade ke ekonomi premium. Jadi intinya kereta stainless steel new generation itu nggak bisa ke Banyuwangi karena terkendala di terowongan Garahan dan Merawan.
Sekarang jam 20:11 kereta api Logawa berhenti di stasiun Kalibaru. Ini udah memasuki daerah Kabupaten Banyuwangi ya, di stasiun Kalibaru ini. Ini kereta api Pandanwangi relasi Ketapang Jember ya. Ini kereta lokal. Dan kereta api Pandanwangi ini pakai loknya lok RNB. Wah, kaget tadi pas masuk pakainya lok RNB. Sekarang jam 20:31 kereta api Logawa berhenti di stasiun Kalisetal. Bertemu dengan kereta api Ijen Express relasi Ketapang Banyuwangi hingga ke Malang. Ini kereta api terbaru yang melayani rute Malang Banyuwangi ya. Sebelum ada kereta api Ijen Express itu cuma ada kereta api Tawang Alun. Gue pernah naik kereta api Ijen Express bulan Mei kemarin. Bagi kalian yang ingin nonton perjalanan gue naik kereta api Ijen Express, kalian bisa klik di pojok kanan atau di link deskripsi ya. Di kereta api Ijen Express sekarang bulan Juni ini dia cuma membawa 2 eksekutif. Sebelumnya pas gue naik itu dia bawa 3 eksekutif. Sekarang bawa 2 aja. Yang turun di stasiun Kalisetal ini banyak banget tuh, lihat tuh. Banyak juga ya nih yang turun. Tuh sampai sono tuh. Karena pintu keluarnya di sana. Tepat waktu jam 20:33 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Kalisetal menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Rogojampi. Jadi kereta api Logawa ini nanti nggak berhenti ya di stasiun Temuguru, langsung ke Rogojampi dan Banyuwangi Kota. Hampir semua kereta tuh berhenti ya di stasiun Temuguru kecuali kereta api Logawa ini sama kereta api Wijaya Kusuma. Oke, perjalanan gua saat ini akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Banyuwangi Kota. Gua memutuskan untuk turun di stasiun Banyuwangi Kota aja karena udah terlalu malam ya. Kalau mau turun di stasiun Ketapang itu jauh ya ke kota Banyuwangi. Nah, seperti biasa sebelum perjalanan gua naik kereta api Logawa ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan pada perjalanan naik kereta api, yaitu poin plusnya naik kereta api Logawa ini, poin minusnya kereta api Logawa, dan diakhiri oleh kesimpulan pada perjalanan gue naik kereta api Logawa ini. Oke, yang pertama gue akan membahas poin plusnya naik kereta api Logawa ini. Jadi untuk kereta api Logawa ini sebenarnya gue bilang untuk poin plusnya ini menjadi alternatif terbaru buat kalian yang warga Kroya, Cilacap, terus Kebumen, Kutoarjo, yang mau ke Banyuwangi itu kalian nggak perlu lagi naik kereta Wijaya Kusuma ya, karena kalau naik kereta api Wijaya Kusuma tuh dia berangkatnya sore hari. Nah kalau naik kereta api Logawa ini ke Ketapang Banyuwangi tuh ini berangkatnya pagi hari ya, jadi kalian nggak perlu nunggu sore lagi. Selain itu juga kereta api Logawa ini menjadi alternatif juga di lintas Jogja Banyuwangi, karena sebelumnya kalau mau naik kereta di pagi hari dari Lempuyangan Yogyakarta menuju ke Ketapang Banyuwangi itu kalian harus naik kereta api Sri Tanjung. Nah kereta api Sri Tanjung kan dia kereta apinya nggak nyaman ya, dan itu pasti capek banget karena kursinya dia hadap-hadapan. Nah naik kereta api Logawa ini kalian dapat kereta ekonomi premium ya, walaupun harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan kereta api Sri Tanjung. Cuma kereta api Logawa ini jauh lebih nyaman ya apabila dibandingkan naik kereta api Sri Tanjung. Jadi kereta api Logawa ini juga alternatifnya adalah cocok banget buat kalian yang kehabisan Sri Tanjung, kalian bisa naik kereta api Logawa ini.
tanpa harus nunggu naik kereta Wijaya Kusuma dulu. Karena Wijaya Kusuma berangkat dari Jogja ke Banyuwangi itu kan malam hari. Nah, kereta api Logawa ini berangkat dari Lempuyangan itu jam setengah 10 pagi, jadi masih terang ya. Selain itu juga untuk kereta api Logawa, poin plusnya ini adalah kereta apinya sekarang ini sudah bisa ngebut ya di kecepatan 120 km per jam. Yang sebelumnya itu cuma jalan sampai 90, nah sekarang udah ngebut ya di 120, jadi bisa memangkas waktu. Selain itu juga poin plusnya kereta api Logawa ini adalah okupansi pada hari ini tanggal 18 Juni tahun 2025 ini sangat bagus sekali. Karena kenapa? Itu penumpang dari Lempuyangan, Madiun dan stasiun Jombang itu penumpangnya rame terus. Nah, banyak yang bilang kereta api Logawa ini sejak diperpanjang hingga ke Tapang Banyuwangi itu penumpangnya sepi ya. Tapi pada hari ini gue naik kereta api Logawa itu rame banget ya. Tadi paling ramenya itu yang naik dari Lempuyangan sama Madiun. Jadi okupansi pada hari ini itu penumpang kereta api Logawa rame terus ya. Bahkan tadi di Jember tuh banyak yang pada turun, dan yang turun di Banyuwangi ini banyak ya. Selain itu juga untuk poin plus naik kereta api Logawa ini menurut gua AC-nya dingin ya, dingin banget dan nggak bikin panasan sepanjang perjalanan ini. Pokoknya AC-nya sejuk lah. Nah, di sini gua akan membahas poin minusnya naik kereta api Logawa ini. Poin minusnya naik kereta api Logawa ini sebenarnya adalah yang pengen gua sorot itu, walaupun kereta api Logawa ini sudah mencapai kecepatan 120, tapi gue lihat di lintas Kroya ke Tapang Banyuwangi itu masih kalah jauh ya dengan kereta api Wijaya Kusuma. Padahal Wijaya Kusuma itu cuma jalan 100 km per jam, tapi perjalanannya lebih cepat ya dibandingkan kereta api Logawa. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kereta api Logawa ini itu masih banyak berhentinya, dan ditambah putar lokomotifnya itu di Surabaya Gubeng yang lama banget ya. Itu putar lokomotifnya sekitar 45 menit. Nah, kalau kereta api Wijaya Kusuma putar lokomotifnya di Surabaya Gubeng itu cuma 30 menit. Selain itu juga kereta api Logawa ini itu banyak berhentinya tuh silang ya. Tadi di Bangil silang sama kereta api Wijaya Kusuma, terus di stasiun mana Reces itu silang sama kereta api Pandalungan, berhenti lagi di stasiun Bangsal Sari silang sama Belambangan, terus di stasiun Kalisat silang lagi sama kereta api Kalisat itu silang lagi dengan kereta api Probowangi. Jadi itu yang membuat lama ya perjalanan naik kereta api Logawa ini. Nah, jadi kesimpulan gua untuk naik kereta api Logawa ini menjadi alternatif terbaru buat warga mana? Purwokerto yang mau naik kereta ke Banyuwangi itu kalian nggak perlu transit lagi ke Kroya ya, karena sebelumnya kereta api dari Purwokerto menuju ke Banyuwangi langsung tuh nggak ada ya sebelum ada kereta api Logawa ini. Nah, dengan adanya kereta api Logawa ini kalian nggak perlu lagi jauh ke stasiun Kroya. Atau selain itu juga ini juga menjadi alternatif buat warga sekitaran Jogja yang mau ke Banyuwangi itu pada pagi hari itu kalian bisa naik kereta api Logawa ini. Karena sebelumnya pada perjalanan pagi hari itu dari Jogja menuju ke Banyuwangi itu cuma ada Sri Tanjung, dan Sri Tanjung itu kan tiketnya sering habis. Nah, dengan adanya kereta api Logawa ini menjadi alternatif ya. Jadi kalian nggak perlu lagi nunggu sampai sore ya, nunggu kereta api Wijaya Kusuma. Ya mungkin itu aja untuk kesimpulan gua pada perjalanan naik kereta api Logawa ini. Sebentar lagi kereta api Logawa akan tiba di tujuan akhir. Sebentar lagi perjalanan gua naik kereta api Logawa akan tiba di Banyuwangi Kota, dan gua memutuskan untuk turun di stasiun Banyuwangi Kota ini.
Ya sesuai prediksi gua ini yang turun di stasiun Banyuwangi Kota banyak banget ya. Tuh banyak banget asli. Bahkan wisatawan asing bule ini pada turun di Banyuwangi Kota, karena stasiun Banyuwangi Kota ini persis deket kota Banyuwangi apabila dibandingkan stasiun Ketapang. Kalau Ketapang itu kan pelabuhan. Dan kereta api Logawa ini tepat waktu ya, masuknya jam 21:05 sesuai jadwal. Dan penumpangnya bisa kalian lihat ya, yang turun yang lanjut ke Ketapang sedikit banget. Perjalanan dari Purwokerto menuju ke Banyuwangi Kota ini ditempuh selama 14 jam 20 menit. Hampir 15 jam ya. Wow, di stasiun Banyuwangi Kota ini udah bagus banget ya. Tuh. Parkirannya udah kayak gini. Sebelumnya belum kayak gini nih parkirannya. Tadinya gue mau turun di stasiun Ketapang, cuma udah malam banget ya. Dan dari Ketapang ke Banyuwangi Kota tuh jauh banget, ada 13 kiloan. Jadi gue putuskan untuk turun di sini aja deh. Oke, setelah menempuh perjalanan selama 14 jam 20 menit, ini gue telah tiba di Banyuwangi ya. Tepatnya gue turun di Banyuwangi Kota. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi. Klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya supaya tidak ketinggalan video gua berikut ya. Sekian dan terima kasih.